Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membicarakan materi tentang produksi ujaran atau speech production. Materi ini akan dibawakan oleh kita bertiga, saya sendiri, Agatha Trijani Anissa, lalu ada Salvadila Ika Heriana, dan juga ada Rika Andriaka. Langsung kita mulai saja. Jadi, speech production itu memiliki dua teori. Yang pertama adalah teori milik Griffin dan Ferreira, dan yang kedua adalah teori milik Willem Liddell. Berdasarkan teori Griffin dan Ferreira, terdapat 3 jenis mental operation di dalam speech production atau produksi ujaran. Yang pertama ada konseptualisasi atau conceptualization. Conceptualization itu merupakan proses saat kita memikirkan apa yang ingin kita ucapkan, dan conceptualization ini merupakan tahap awal dari ketiga tahap yang disebutkan oleh Griffin dan Ferreira. Selanjutnya ada tahap kedua yaitu formulation atau perumusan. Nah, di tahap ini ketika kita sudah menentukan konsep atau ide, kita harus menemukan cara dan bahasa yang sesuai untuk mengungkapkan atau mengekspresikan ide atau konsep tersebut. Tentu saja agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyimpangan makna dalam kalimat tersebut. Tahap ketiga. Tahap ketiga adalah articulation atau artikulasi, di mana di tahap ini itu termasuk tahap yang lumayan rumit karena di tahap ini diperlukan beberapa bagian otak memiliki fungsi sendiri-sendiri seperti broadcast area yang digunakan untuk memproduksi suatu bahasa, dan broadcast area ini bersinambung dengan broadcast area untuk mengunderstanding atau untuk memahami suatu bahasa. Di artikulasi ini, jadi ketika seseorang mendengar suara melalui telinga, maka orang itu bagian otaknya Wernicke's area akan memahami bahasa yang oleh otak itu, dan kemudian arcuate versiculus akan mengirim sinyal ke Broca area. Broca area kirim sinyal ke motor cortex menggerakkan otot-ototnya yang disebut articulatory muscles, sehingga kata-kata yang ingin diucapkan itu dapat diartikulasikan. Dengan demikian, articulation adalah suatu untuk mengartikulasikan suatu bahasa melalui beberapa tahapan. Selanjutnya adalah lalu ada teori kedua yang dipaparkan oleh Willem Liddell. Terdapat 6 tahapan dalam memproduksi suatu ujaran atau ucapan yang disebut sebagai skema atau model produksi ujaran. Enam tahapan tersebut diantaranya ada lexical concept, lalu ada lexical selection, morphology encoding, phonological encoding, syllabification, lalu ada phonetic encoding dan articulation. Tahap yang pertama terdapat lexical context yang merupakan ide atau konsep suatu bahasa yang ingin kita paparkan atau ingin kita sampaikan. Seperti contoh, saat kita lapar, kita memikirkan aku kata lapar, memikirkan kata aku lapar, dan ingin mengucapkannya. Dan momen di mana saat kita memikirkan kata kalimat aku lapar tersebut bisa disebut sebagai lexical concept, lexical context, konsep, karena
kita memikirkan ide atau konsep bahasa seperti apa yang ingin kita ungkapkan, yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Lalu yang kedua ada lexical selection. Lexical selection ini merupakan saat di mana kita memilih atau memilah kata-kata yang sudah kita miliki di dalam storage otak kita, di dalam penyimpanan otak kita, sehingga untuk mengekspresikan konsep atau ide yang ingin kita gunakan. Seperti contoh, kata aku makan nasi. Nah, secara konsep kita tahu bahwa aku makan nasi tersebut merupakan bahasa Indonesia. Meskipun aku makan nasi dalam beberapa daerah, dalam beberapa negara memiliki makna yang berbeda, seperti dalam bahasa Inggris I, atau dalam bahasa Jawa Kulo, atau dalam bahasa Jepang watashi, atau boku. Nah, karena kita tahu bahwa secara konsep aku makan nasi itu merupakan bahasa Indonesia, jadi daripada kita memilih menggunakan kata bahasa Inggris I atau bahasa Jawa Kulo, kita lebih memilih kata aku. Lalu di dalam lexical selection itu terdapat lema. Lema itu merupakan representasi mental yang mencerminkan tahap perantara antara pengaktifan ide atau konsep dan pengaktifan suara ucapan. Nah, di sini lema itu berfungsi untuk mencari informasi tentang arti kata, tentang sintaktik, tentang gramatikal, tentang susunan kata, agar kata yang kita keluarkan itu dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya seperti aku kata kalimat aku makan nasi sebelumnya, sebelum kata ini diucapkan, kita pasti memikirkan bagaimana susunan kata yang benar, bagaimana kata-kata apa saja yang ingin kita ambil, kita pasti memikirkannya terlebih dahulu. Jika saja kita tidak memikirkan dan malah mengatakan nasi makan aku, itu akan menimbulkan perdebatan karena kedua kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda, dan nasi makan aku ini memiliki makna yang ambigu dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Lalu selanjutnya, Oke. Bentar, oke. Jadi selanjutnya ada morphological encoding. Tapi sebelum saya menghasilkan morphological encoding, izinkan saya menjelaskan tentang morphological processing. Jadi di dalam morphological processing itu terdapat dua tahap, yaitu morphological encoding dan morphological specification. Nah, untuk morphological encoding itu sendiri, jadi setelah kita mengaktifkan satu set kalimat atau lema, satu set lema, saatnya untuk memanggil kode-kode morfem atau bagian kata terkecil berdasarkan makna. Nah, pada suatu kalimat secara morfologis. Nah, jadi hasilnya itu nanti hasilnya berupa kata atau morfem. Jadi contohnya dalam kalimat aku makan nasi, itu memiliki 3 kata atau 3 morfem. Nah, jika dalam kalimat berbahasa Inggris tentu berbeda dengan kalimat berbahasa Indonesia ya, seperti kata word forms. Nah, di kata word forms itu dia memiliki 3 morfem. Kenapa? Karena dia memiliki 3 morfem, yaitu word, form, dan s. Nah, kenapa? Karena form dan forms itu saja sudah memiliki makna yang berbeda, makanya mereka memiliki 3 morfem. Nah, selanjutnya ada proses morphological specification. Jadi, sebuah kata itu bertingkah laku berbeda di dalam sintaks
atau grammar ataupun tenses. Dan dalam bahasa Indonesia sendiri kita bisa melihat itu dari sisipan ya, dari imbuhan. Seperti misalnya dalam kata aku makan nasi itu tidak perlu ada yang dibenarkan lagi karena memang kata aku makan nasi sudah benar, akan tetapi jika ada kata aku dimakan nasi tentu saja ada yang perlu dibenarkan karena maknanya sudah berbeda. Begitu pula dengan, kalimat "aku memakan nasi", memang artinya sama, maknanya sama, akan tetapi, sense-nya berbeda, vibe-nya berbeda. Jadi "aku memakan nasi" terlihat atau terdengar lebih formal daripada, kata "aku makan nasi" yang terdengar lebih informal atau digunakan dalam bahasa sehari-hari, begitu. Selanjutnya ada proses phonological encoding. Silakan. Phonological encoding syllabification, tahapan selanjutnya, itu merupakan suatu proses mengaktifasi phonological word atau biasa disebut sebagai fonem. Hasil dari proses itu adalah serangkaian kata fonologi yang terdiri dari suku kata. Fonem di dalam ini adalah satuan terkecil suara. Jadi antara morphological dan phonological encoding, antara tahap ini dan tahap sebelumnya itu terkadang berbeda di dalam suatu bahasa tertentu. Oleh sebab itu, phonological encoding dan phonological encoding syllabification saling bersinergi membentuk sebuah kata yang secara grammarnya dan secara semantiknya juga harus benar. Seperti bahasa Inggrisnya saya makan, yaitu I eat rice. Kata eat secara musical terdiri dari 3 morfem, yaitu I, E, T. Namun secara fonologi tersebut terdiri dari 2 fonem, I dan T. Phonological encoding ini contohnya itu di kata aku masih. Di kata aku makan nasi, aku kata sendiri terdiri dari 3 fonem, yaitu A, ke, u. Sedangkan di kata makan dari 5 fonem, yaitu me, a, n. Dan di kata nasi itu sendiri juga terdiri dari 4 fonem, yaitu ne, a, z, i, nasi. Di tahapan ini, jadi tahapan ini itu memiliki fungsi untuk mengorganisasikan kelompok fonem menjadi kelompok suku. Contohnya, dari kata saya terdiri dari fonem. Nah, 4 fonem itu di 2 suku kata, yaitu sa, begitu sebaliknya. Itu seterusnya, maksud saya. Dan di prosesnya adalah phonetic encoding. Phonetic encoding adalah proses untuk mengaktifkan muscle-muscle atau otot-otot pada saat mau memformulasikan sebuah kata, sehingga dapat menempatkannya pada posisi yang benar dan tepat. Jadi, ini tuh lebih ke proses bagaimana cara mengartikulasikan suatu bahasa. Ini cukup rumit. Ternyata otak ini ketika memproduksi bahasa ini melalui yang cukup rumit. Setelah itu versiculus articulate merupakan bagian dari otak itu akan berfungsi memasukkan fonetik-fonetik tersebut yang kemudian diambil ahli oleh Broca area
Broca area ini menyuruh bagian otot yang bernama motor korteks agar motor korteks ini menggerakkan otot-otot. Otot-ototnya itu berupa otot-ototnya itu kita sebut sebagai articulatory muscles. Nah, pada saat otot-otot itu ditekan, maka kata-kata itu dapat diartikulasi suatu gelombang suara. Jadi saya ngomong aku. Lah kata artikulasikan jadi aku. Makan. Diartikulasikan seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi kita kali ini, speech production itu terdiri dari beberapa tahapan. Sebelum diartikulasikan, membentuk sebuah suara yang menghasilkan suatu ucapan bermakna. Tahapan ini berpengaruh pada ucapan yang akan kita hasilkan. Memang terlihat mudah dan disepelekan karena tidak terlihat secara fisik atau bahkan tidak terlintas di pikiran kita. Tetapi pada saat mempelajarinya, begitu banyak hal yang dapat dipelajari dan cukup kompleks. Jadi kesimpulannya, maka dari itu, dengan kita mempelajari sesuatu, dengan kita mempelajari speech production ini juga, selain kita memperkaya otak kita dengan ilmu pengetahuan, kita juga bisa menambah rasa syukur kita dan rasa kagum kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Jadi, terima kasih telah mendengarkan materi yang telah kita sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk yang menonton dan bisa menambah ilmu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Thank you.